Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Indonesia News. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Rekening Pemda Papua bersaldo 1,5 triliun rupiah dibekukan. PPATK awasi aliran dana pejabat selain Lukas NMB. Tribunnews.com Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, membekukan rekening pemerintah Provinsi Papua yang memiliki saldo 1,5 triliun rupiah. Pembekuan rekening ini dilakukan pasca penetapan tersangka dan penahanan Gubernur Papua, Lukas NMB, terkait kasus suap dan gratifikasi dalam proyek infrastruktur. Pembekuan rekening Pemprov Papua, kata PPATK, dilakukan sebagai upaya pencegahan penyimpangan dana negara. Terkait pemblokiran sementara rekening 1,5 triliun rupiah Pemda Papua memang harus dilakukan agar dana milik negara yang diperuntukkan untuk rakyat banyak, yakni saudara-saudara kita di Papua itu tidak disalahgunakan, ujar Ketua Kelompok Humas PPATK, M. Natsir Kongah, dikutip dari Kompas TV. Lebih lanjut, PPATK juga bakal melakukan pengawasan terhadap aliran uang yang otorisasinya diberikan pejabat selain Lukas NMB. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan pemerintah saat ini tengah mengawasi pergerakan uang dalam kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan Lukas NMB. Pemerintah sekarang juga mengawasi pergerakan uang yang otorisasinya di bawah pejabat-pejabat di luar Lukas. Kan ada uang yang otorisasinya oleh pejabat lain, itu kita awasi lewat PPATK, jelas Mahfud MD. Ketua DPRD Tolikara diperiksa. Ketua DPRD Tolikara, Sony Wanimbo, juga masuk dalam agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Pasalnya, Sony sempat mengaku sebagai saudara dari Lukas NMB saat penangkapan sang gubernur di sebuah rumah makan di distrik Abepura, Jayapura, Papua, pada Selasa, 10 Januari 2023, lalu. Adapun pemeriksaan ini dilakukan guna mengonfirmasi perbuatan rasuah yang dilakukan Lukas NMB. Pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara tersangka Lukas NMB, kami pastikan terus dilakukan. Siapapun bila diduga mengetahui rangkaian perbuatan tersangka pasti kami panggil sebagai saksi. Ketika penangkapan kami ikutkan karena mengaku sebagai keluarga tersangka sehingga keikutsertaannya menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh proses penangkapan hingga membawanya ke Jakarta telah sesuai prosedur hukum, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Jumat, 13 Januari 2023. Dalam pemeriksaan ini, KPK memastikan bakal menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. KPK junjung asas praduga tak bersalah, hak-hak tersangka juga kami perhatikan selama proses dimaksud, lanjut Ali. Penangkapan didukung tokoh Papua. Ketua KPK, Firly Bahuri, mengatakan penangkapan terhadap Lukas NMB tidaklah mudah. KPK pun dituntut profesional serta memperhatikan hak asasi manusia. Sebelum penangkapan Lukas NMB, KPK telah mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh Papua. Kehadiran KPK sebagai lembaga penegak hukum negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua, mendapatkan dukungan seluruh tokoh masyarakat Papua, kata Firly, Sabtu, 14 Januari 2023. Lebih lanjut, Firly mengatakan berhasilnya penangkapan Lukas NMB adalah peristiwa yang sangat bermakna bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasalnya, Lukas NMB adalah contoh pejabat publik yang ugal-ugalan. Tersangka Lukas NMB, adalah contoh bahwa tindakan pejabat publik yang ugal-ugalan mengatasnamakan apapun, bertindak tidak disiplin sebagai penyelenggara negara, tetaplah dia harus dibawa ke ranah hukum, kata Firly. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya.